Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda beli saham cuma karena ya lagi rame aja dibicarain? Atau ikut-ikutan tren investasi terbaru cuma karena takut ketinggalan? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan strategi di balik investasi yang cerdas, mengubah teori yang jelimet jadi semacam buku panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Tapi sebelum kita lanjut, coba kita berhenti sejenak dan tanya diri sendiri. Soalnya gini, dalam dunia investasi, pertanyaan paling penting itu bukan saham apa yang harus dibeli, tapi kenapa Anda begitu yakin saham itu layak dibeli. Nah, jawaban dari pertanyaan kenapa inilah yang jadi pembeda tipis antara sekedar untung-untungan sama strategi yang benar-benar matang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari fondasinya dulu. Apa itu filosofi investasi? Terus kita bakal kenalan sama 3 jurus utama. Si pencari nilai yang jago nyari harta karun, si penentang arus yang berani beda, dan si penunggang tren yang lincah banget. Di akhir kita akan coba rangkai semua itu jadi buku panduan yang pas buat Anda. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Anggap aja filosofi investasi itu kayak kompas pribadi Anda di tengah hutan belantara pasar saham yang penuh gejolak. Inilah prinsip inti yang jadi pegangan Anda yang ngejaga Anda biar nggak gampang goyah sama gosip atau tren sesaat. Inilah alasan utama di balik setiap kali Anda menekan tombol beli. Intinya bukan nyari satu strategi ajaib yang cocok buat semua orang, bukan itu, tapi ini soal menemukan di mana keunggulan Anda. Mungkin Anda ngerti banget industri otomotif misalnya, atau mungkin Anda punya kesabaran setingkat dewa waktu orang lain lagi panik jual. Nah, disitulah letak senjata rahasia Anda. Yuk kita kenalan sama tipe investor yang pertama, si pemburu barang bagus dengan harga miring. Prinsipnya tuh sebenarnya simpel banget, ibaratnya kayak lagi berburu diskonan di mall. Anda cari perusahaan yang keren, yang fundamentalnya bagus, tapi karena satu dan lain hal, misalnya lagi ada berita jelek sesaat, harganya lagi diobral sama pasar. Anda beli, lalu duduk manis dan sabar nunggu sampai pasar sadar, wah ternyata barang ini berharga banget. Nah, investor tipe ini tuh kayak detektif swasta di dunia bisnis. Mereka nggak peduli sama drama harian di pasar saham. Tugas mereka adalah menginterogasi laporan keuangan, menyelidiki kualitas manajemennya, dan yang paling penting mereka punya kesabaran yang luar biasa buat nunggu sampai hipotesis mereka terbukti. Kadang-kadang nunggunya bisa bertahun-tahun loh. Selanjutnya, kita punya investor yang unik. Dia sengaja jalan ke arah yang berlawanan dari kerumunan. Kalau yang ini permainannya lebih ke psikologi. Investor kontrarian ini percaya kalau pasar itu seringkali bertindak emosional, kayak sekumpulan orang yang lagi panik atau lagi euforia berlebihan. Nah, mereka justru bertaruh kalau emosi masa ini seringkali salah. Jadi mereka akan membeli saat semua orang ketakutan dan menjual pas semua orang lagi serakah-serakahnya. Kutipan ini, wah ini benar-benar ngegambarin cara pikir seorang kontrarian. Ketika sebuah aset investasi, apapun itu, saham, properti, atau kripto, udah jadi obrolan di arisan keluarga oleh orang yang biasanya nggak ngerti investasi, itu tandanya bahaya. Itu sinyal kuat kalau gelembungnya udah mau meletus. Ini ada contoh yang mungkin kedengeran agak gila. Seorang profesor pernah sengaja ngomong gini ke mahasiswanya, cuma buat mancing reaksi mereka. Dan iya, tentu aja reaksi pertama semua orang pasti, "Hah? Gila apa? Kan di sana lagi perang, bahaya banget." Nah, justru disitulah letak emasnya bagi seorang kontrarian. Rasa takut yang dirasain semua orang, kepanikan massal, itu justru jadi musik yang merdu di telinga mereka. Karena justru di tengah ketakutan itulah, aset-aset berharga bisa didapatin dengan harga yang super murah. Sebuah kesempatan langka yang mungkin nggak akan datang 2 kali. Oke, tipe investor ketiga ini beda lagi. Dia nggak ngelawan ombak, tapi malah cari ombak paling gede buat diselancarin selama mungkin. Investor momentum ini persis kayak peselancar profesional. Mereka nggak coba-coba nebak kapan ombak besar bakal datang. Tapi begitu mereka lihat ada ombak yang mulai terbentuk dan makin tinggi, mereka langsung lompat ke atas papan dan menungganginya. Kuncinya apa? Tahu kapan harus keluar. Tahu kapan harus lompat dari papan sebelum ombaknya pecah dan tren berbalik arah. Nah, ini nih contoh praktisnya yang sering banget kejadian, kita sebut aja indikator ayah. Anda lihat sebuah saham atau aset lagi naik gila-gilaan, masuk berita di mana-mana, terus rasa FOMO alias takut ketinggalan mulai muncul. Nah, banyak investor pemula masuk justru di saat-saat seperti ini. Pas di puncak, tepat ketika para investor awal yang lebih cerdik justru lagi siap-siap ambil untung.
Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara kita gabungin 3 jurus yang kelihatannya beda-beda ini jadi satu strategi yang utuh dan cocok buat kita? Investor-investor jagoan itu jarang banget pakai satu jurus doang. Mereka itu kayak petarung MMA, bisa pakai berbagai teknik. Contohnya gini, mereka pakai analisis nilai buat bikin daftar belanja perusahaan-perusahaan keren. Terus, mereka nunggu dengan sabar sampai ada momen kontrarian. Misalnya pasar lagi panik, baru deh mereka eksekusi pembeliannya. Keren kan? Nah, ini salah satu persimpangan jalan paling penting. Apakah Anda percaya kalau Anda bisa lebih pintar dari pasar dan jadi investor aktif yang terus-menerus riset cari peluang? Atau Anda lebih suka pendekatan pasif, yang prinsipnya ikutin aja pasar lewat reksadana indeks dan fokus ke tujuan jangka panjang? Gak ada yang salah atau benar di sini. Ini soal seberapa banyak waktu dan tenaga yang mau Anda investasikan. Tapi pada akhirnya, mau sejago apapun jurus Anda, semuanya bakal sia-sia tanpa fondasi yang kuat. Dan fondasinya itu adalah alokasi aset. Gampangnya, bayangin Anda lagi ngebangun tim sepak bola. Nggak bisa dong isinya striker semua. Anda butuh back yang kokoh kayak obligasi, gelandang yang kreatif misalnya properti, dan striker yang tajam yaitu saham, biar portofolio Anda seimbang dan kuat. Dan ini bukan main-main loh, banyak banget studi yang nunjukin hasil yang sama. Ternyata bukan jago-jagoan milih saham yang menentukan sukses jangka panjang Anda. Tapi, keputusan soal berapa persen dana Anda ditaruh di saham, berapa persen di obligasi, dan lain-lain, itulah yang menentukan 90% dari hasil akhir investasi Anda. 90%, itu angka yang besar banget. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? Mau Anda seorang pencari nilai, penunggang tren, atau gabungan dari keduanya? Kesuksesan sejati itu ternyata datang dari satu hal, keberanian buat nggak ikut-ikutan. Keberanian buat melakukan riset sendiri, percaya sama analisis Anda, bahkan saat seluruh dunia bilang Anda salah. Oke, kita tutup dengan satu skenario buat Anda renungin. Bayangin besok pagi semua berita heboh ngomongin satu investasi yang pasti untung. Teman-teman Anda, keluarga Anda, semua berbondong-bondong masuk. Tekanannya besar banget. Nah, sekarang setelah Anda tahu isi buku panduan ini, jurus mana yang akan Anda mainkan?